ketika kaum muslimin meremehkan urusan din, urusan agama. Contoh Indonesia 2016 diumumkan oleh Ketua Pembinaan Ideologi Pancasila Profesor Yudian Wahyudi pasca dilantik di Istana Negara, memberikan statement agama musuh terbesar Pancasila. Jadi agama itu musuh negara Republik Indonesia. Kalau dulu PKI menjadi musuh negara, start 2016 agama musuh Indonesia. Terasa enggak? Sangat-sangat terasa. Apalagi Cina, apalagi Indonesia sudah berubah kiblat ke Cina. Cina tidak pernah memberi bantuan hutang ke Indonesia itu dengan istilah free lunch, makan siang gratis. Enggak, ada take and give. Apa? Itu disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong hari Rabu 27 Mei 2015 di Auditorium Visip Universitas Indonesia. Syarat pertama, Cina memberikan bantuan hutang untuk Indonesia. Tahap pertama 647 triliun. Yang pertama itu termaktub dalam sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya, Cina akan melakukan akselerasi, percepatan, menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Artinya apa? Cina memberi syarat kepada Indonesia agar agama dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan itu langsung disikapi oleh Indonesia. Sami'na wa ata'na. Syarat yang kedua, tahap pertama 10 juta rakyat Cina wajib masuk ke Indonesia. Dan tahap pertama sudah selesai sampai tahun 2020, 10 juta. Tapi di lapangan lebih dari 10 juta. Tahap kedua bulan April 2022 diumumkan sendiri oleh Presiden Republik Indonesia. Tahap kedua, migrasi orang-orang Cina daratan masuk ke Indonesia. Tahap kedua. Tapi tidak diumumkan berapa juta jumlahnya. Sampai akhirnya mantan Kepala BIN Badan Intelijen Negara, yaitu Bapak Jenderal Purnawiran Sutioso, terakhir menjabat Gubernur DKI. Wahai umat Islam, segera sadar, segera sadar. Kenapa? Indonesia akan dijadikan Palestina kedua. Kenapa? Coba. Dulu tahun 1920 Inggris sebagai penjajah Palestina memasukkan orang-orang Yahudi sebagai pengungsi masuk Palestina. Tahun 1920 sampai 1929 itu 100.000 orang. Tahun 1930 sampai 1939 232.000 orang. Pengungsinya 332.000 orang ternyata berubah jadi penjajah. Cuma 332.000 bisa berubah jadi penjajah. Sementara Indonesia 10 juta. Ini loh Pak. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jangan dianggap remeh. Jangan meremehkan urusan agama. Rasulullah tegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilatil latu wasagharu 'ala man khalafa amri. Dijadikan rendah, dijadikan hina manakala menyelisih perintahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, boleh jadi musuh-musuh Islam itu memandang bahwa kemenangan dan kejayaan umat Islam mustahil. Boleh jadi musuh-musuh umat Islam yang ada di Indonesia ini, dia memandang bahwa kemenangan dan kejayaan umat Islam Indonesia itu mustahil. Omong kosong, mimpi, ilusi. Tapi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, kita umat Islam harus tetap konsisten, yakin
ketika umat Islam mengaplikasikan tauhid was sunnah, amanu wa amil salih, pasti nasrullah, pertolongan Allah, wa tamkin, kekuasaan Allah berikan di Indonesia. Ini keyakinan yang tidak boleh ada keraguan sedikit pun di dalamnya.